1 tahun telah berlalu, sejak Perang Badar. Di Makkah, ditetapkan aturan yang dingin. Tidak ada air mata untuk korban Badar. Tidak ada suara tangisan di jalan-jalan. Dan tawanan tidak boleh segera ditebus. Semua ini hanyalah kedok untuk menutupi kesedihan mendalam. Agar kaum muslimin di Madinah tidak melihat betapa lemahnya mereka. Di balik layar, rencana balas dendam disusun 4 tokoh utama Quraisy, Ikrimah, Syafwan, Abu Sufyan, dan Abdullah bin Rabi'ah. Mereka mengumpulkan dana besar dari keuntungan kafilah dagang Abu Sufyan. Dana itu setara 1.000 unta, atau 50.000 dinar emas. Siap digunakan untuk membalas kekalahan di Perang Badar. Syafwan mendatangi Abu Izzah, penyair yang diampuni Rasulullah, untuk kembali membakar dendam lewat syair. Musafi bin Abdi Manaf juga ikut memprovokasi. Persiapan pun selesai. Quraisy mengerahkan 3.000 prajurit, lengkap dengan unta, kuda, dan perisai. Abu Sufyan jadi panglima, Khalid bin Walid dan Ikrimah pimpin kavaleri. 15 wanita, termasuk Hindun binti Utbah, ikut menjaga semangat dengan nyanyian dan genderang. Pasukan bergerak ke Ainain dekat Gunung Uhud pada 6 Syawal 3 Hijriah. Hindun sempat ingin membongkar makam ibu Rasulullah, tapi ditolak. Sebelum musuh tiba, Rasulullah sudah mendapat kabar lewat surat rahasia dari pamannya, Al-Abbas. Beliau segera memerintahkan penjagaan ketat di semua pintu Madinah, patroli di jalur strategis, dan pengawalan oleh tokoh Ansyar. Sebelum menentukan strategi, Rasulullah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Sapi disembelih sebagai tanda sahabat akan gugur, pedang retak tanda keluarganya akan kehilangan, dan baju besi sebagai simbol pertahanan yang kuat. Beliau ingin bertahan di dalam kota, namun Hamzah dan sahabat yang belum ikut Badar mendesak agar keluar menyongsong musuh. Akhirnya, keputusan diambil. Pasukan Islam bergerak keluar Madinah. Pasukan Islam berjumlah 1.000 orang, dengan hanya 100 yang memakai perisai dan tanpa kuda. Mereka dipimpin oleh Masyabi bin Umair dari Muhajirin, Usaid bin Hudayr dari Aus, dan Al-Hubab bin Al-Munzir dari Khosraj. Karena kaum Yahudi belum beriman, bantuan mereka ditolak. Beberapa pemuda yang masih terlalu muda tidak diizinkan ikut, kecuali Rafi bin Khudaij dan Samurah bin Jundub. Pasukan bermalam di antara Madinah dan Uhud untuk bersiap. Namun pagi harinya, Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat dengan mundur membawa 300 orang. 2 kabilah Ansyar juga hampir ikut mundur, tapi Allah meneguhkan hati mereka, sehingga tetap bertahan. Rasulullah menempatkan pasukan dengan punggung menghadap Gunung Uhud. 50 pemanah ditempatkan di Jabal Rumah, di bawah Abdullah bin Jubair, dengan pesan tegas. Jangan tinggalkan posisi kalian, apapun yang terjadi, sampai aku perintahkan. Sayap kiri dipimpin Az-Zubair bin Al-Awam dan Al-Mikdad untuk menghadang kavaleri Khalid bin Walid. Barisan depan diisi para prajurit pilihan. Sebelum perang dimulai, Rasulullah mengenakan 2 lapis baju besi. Beliau menghunus pedang dan berseru, Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Abu Dujanah maju, mengambilnya, dan mengikatkan ikat kepala merah, tanda ia siap berperang hingga titik darah terakhir. Ketika 2 pasukan semakin dekat, Talhah bin Abi Talhah, pembawa panji Quraisy, maju menantang duel. Ali bin Abi Thalib menyambutnya dengan tebasan cepat yang menjatuhkannya. Panji Quraisy dijaga mati-matian. Satu demi satu pembawanya maju, namun semuanya gugur di tangan para pahlawan, seperti Hamzah, Ali dan Abu Dujanah. Di titik lain, pasukan Muslim menekan Quraisy hingga barisan mereka kocar-kacir. Kemenangan tampak di depan mata. Namun di tengah kemenangan itu, Wahsy, seorang budak Habsyi, melihat kesempatan. Ia mengintai Hamzah yang sibuk bertarung, lalu melemparkan tombak yang menembus tubuhnya. Singa Allah pun gugur sebagai syahid. Sementara itu, Hanzalah bin Abi Amir bertempur gagah, hingga gugur tanpa sempat mandi junub, karena langsung berangkat dari rumah pengantin. Para malaikat memandikannya di langit. Di bukit, para pemanah yang tergoda harta rampasan turun meninggalkan posisi. Meski Abdullah bin Jubair melarang, celah besar terbuka, dan Khalid bin Walid melihatnya. Dengan cepat, ia memutar pasukan kavaleri dan menyerbu dari belakang. Keadaan menjadi kacau. Namun, sahabat setia segera bergerak melindungi Rasulullah. Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Al-Ghera, dan beberapa sahabat lain berlari cepat ke arah beliau. Abu Ubaidah bahkan mencabut besi dari pelipis Nabi dengan giginya, agar tidak menyakitinya. Ali bin Abi Thalib, Talhah, dan Zubair juga bertempur sengit di sekitar Rasulullah. Tekanan pasukan Quraisy makin kuat. Mereka berusaha memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Nabi. Serangan demi serangan dilancarkan, seperti dari Abdullah bin Syihab, namun berhasil digagalkan oleh para sahabat. Di tengah kepungan yang ketat, Rasulullah tetap berdiri teguh. Alha melindungi Nabi dengan tubuhnya dari panah-panah musuh. Anas bin An-Nadr memberikan semangat, mengajak sahabat bertempur tanpa takut mati. Abu Dujanah menjadi perisai hidup bagi Rasulullah, sementara Malik bin Sinan mengobati luka Nabi dan kemudian gugur di medan perang. Ummu Amarah pun berani melawan banyak prajurit musuh, meski terluka parah. Musaibi bin Umair, sang pembawa panji Islam, bertempur gagah hingga tangan dan lengannya terputus, dan akhirnya gugur. Setelah gugurnya Musaibe, pasukan musyrik sempat mengira Nabi sudah terbunuh. Karena seseorang yang mirip beliau
jatuh di medan perang. Kabar ini menyebar cepat, membuat sebagian pasukan Muslim terpukul dan mundur. Namun, di balik itu, Rasulullah masih hidup dan terus memimpin perlawanan. Nabi kemudian menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Bersama para sahabat yang tersisa, beliau berhasil menerobos kepungan musuh. Ka'ab bin Malik menjadi orang pertama yang menyadari bahwa Nabi masih hidup dan mengumumkan berita ini, membangkitkan kembali semangat para pejuang Muslim. Saat Rasulullah berlindung di sebuah jalan setapak di Gunung Uhud, Ubay bin Khalaf mencoba membunuh beliau dengan penuh dendam. Namun, Rasulullah berhasil menusuk leher Ubay di sela baju besinya. Ubay pun jatuh dari kudanya dan meninggal tidak lama kemudian. Pertempuran terus berkecamuk. Rasulullah yang terluka mundur menuju sebuah bukit. Saat hendak naik, beliau terhalang batu besar. Tubuh beliau yang letih dan tertutup baju besi membuat langkahnya tertahan. Saat itulah Talhah bin Ubaidillah, sahabat setia yang penuh pengorbanan, bergegas membantu mengangkat tubuh Rasulullah hingga dapat duduk di atas batu. Melihat keberanian dan pengabdian Talhah, Rasulullah pun bersabda dengan penuh penghormatan, Wajib bagi Talhah masuk surga. di tengah panasnya perang Uhud, pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Khalid bin Al-Walid melancarkan serangan terakhir. Namun berkat doa Rasulullah dan keberanian sahabat seperti Umar bin Al-Khattab dan Sa'id bin Abi Waqqas, serangan itu berhasil dipatahkan. Meski begitu, setelah mundurnya pasukan musyrik, mereka melakukan tindakan biadab, mencincang tubuh para syuhada. Hindun binti Atbah bahkan mengambil hati Hamzah, paman Nabi, dan membuat perhiasan dari potongan tubuh para korban. Usai pertempuran, Abu Sufyan berteriak dari kejauhan, menanyakan apakah Nabi, Abu Bakar dan Umar masih hidup. Karena diamnya pasukan, ia mengira mereka telah gugur. Umar yang tak tahan, akhirnya menjawab bahwa mereka masih hidup. Terjadi adu mulut, hingga Abu Sufyan mengajak berjanji untuk bertemu kembali di Badar tahun depan. Rasulullah menyetujui. Setelah pasukan Quraisy pergi, pencarian korban dimulai. Ditemukan Sa'id bin Arabi yang sekarat dengan 70 luka. Ia menitip salam untuk Nabi dan berpesan kepada kaum Ansyar agar setia membela beliau. Ada pula Al-Usairim yang baru masuk Islam di hari itu, lalu gugur tanpa sempat sholat sekalipun, namun Rasulullah bersabda, ia termasuk penghuni surga. Sebaliknya, Kazman yang berperang hanya demi kehormatan suku, bunuh diri karena luka. Dan Rasulullah menyebutnya penghuni neraka. Hanzalah ditemukan tubuhnya basah. Para malaikatlah yang memandikannya. Pemandangan paling menyayat hati adalah jasad Hamzah bin Abdul Muthalib yang dimutilasi kejam. Rasulullah menangis di sisinya, mengkafaninya seadanya, lalu berdoa memohon keberkahan, kematian dalam Islam, dan kehancuran bagi kaum kafir yang menghalangi jalan Allah. Perang Uhud meninggalkan luka mendalam, namun juga pelajaran besar, bahwa kemenangan hanya datang bersama ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan di jalan Allah.